Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Putra Aulia Mulfi dan rekan saya Farhan Ibnu Akbar. Kali ini kami akan membahas materi set instruksi. Baik, langsung saja masuk ke materi. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut bahasa mesin atau machine code, karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Untuk konsumsi manusia atau programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Selanjutnya, elemen-elemen set instruksi. Yang pertama, operation code atau opcode yang menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Kedua, source operand reference yang merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, result operand reference yang merupakan hasil dari operasi yang akan dilaksanakan. Dan yang keempat, next instruction reference yang memberitahu CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Representasi instruksi. Instruksi komputer direpresentasikan oleh sekumpulan bit. Instruksi dibagi menjadi beberapa field. Field-field ini yang diisi oleh elemen-elemen instruksi yang membawa informasi bagi operasi CPU. Layout instruksi dikenal dengan format instruksi. Selanjutnya, jenis-jenis instruksi. Contoh suatu ekspresi bilangan yaitu X sama dengan X tambah Y, di mana X dan Y berkorespondensi dengan lokasi 210 dan 211. Pernyataan dalam bahasa tingkat tersebut menginstruksikan komputer untuk melakukan langkah ini. Muatkan sebuah register dengan isi lokasi memori 210. Tambahkan isi lokasi memori 211 ke register. Simpan isi register ke lokasi memori. Selanjutnya, penggunaan alamat. Jumlah register atau alamat yang digunakan dalam operasi CPU tergantung format operasi masing-masing CPU. Ada format operasi yang menggunakan 3, 2, 1, dan 0 register. Umumnya digunakan adalah 2 register dalam suatu operasi. Desain CPU saat ini telah menggunakan 3 alamat dalam suatu operasi, terutama dalam MPS atau Million Instruction per Second. Selanjutnya, rancangan set instruksi. Aspek paling menarik dalam arsitektur komputer adalah perancangan set instruksi. Kenapa? Karena rancangan ini berpengaruh banyak pada aspek lainnya. Pertama, set instruksi menentukan banyak fungsi yang harus dilakukan CPU. Yang kedua, set instruksi merupakan alat bagi pemrograman untuk mengontrol area kerja CPU. Selanjutnya, ada tipe-tipe operan. Operan adalah sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Operan atau operasi dalam bahasa C berbentuk simbol, bukan berbentuk keyword atau kata yang biasa ada di bahasa pemrograman lain. Simbol yang digunakan bukan karakter yang ada dalam abjad, tapi ada pada keyboard kita seperti sama dengan, koma, bintang, dan sebagainya. Yang pertama address, yang kedua numbers, yaitu integer or fixed point, floating point, dan desimal. Yang ketiga karakter, dan yang keempat logical data, bila data berbentuk binary 0 dan 1. Nah, selanjutnya tipe-tipe operasi. Dalam perancangan arsitektur komputer, jumlah kode operasi akan sangat berbeda untuk masing-masing komputer, tetapi terdapat kemiripan dalam jenis operasinya. Jenis operasi komputer. Yang pertama, transfer data, konversi. Terdapat menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan,
Kedua lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Selanjutnya menetapkan panjang data yang dipindahkan. Lalu menetapkan mode pengalamatan. Yang kedua ada aritmatika, input atau output. Tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmatika. Yang pertama, transfer data sebelum atau sesudah, melakukan fungsi dalam ALU. Selanjutnya men-set kode-kode kondisi dan flag. Nah, yang ketiga ada logika, control system dan transfer control. Tindakan CPU sama dengan aritmatika. Operasi set instruksi untuk operasi logikal adalah yang pertama AND, OR, NOT, atau XOR. Yang kedua compare yang melakukan perbandingan logika. Yang ketiga test yang menguji kondisi tertentu. Yang keempat shift di mana operan menggeser ke kiri atau ke kanan yang menyebabkan konstanta pada ujung bit. Yang kelima rotate, operan menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Nah, materi selanjutnya yaitu pengalamatan yang akan dibawakan oleh rekan saya. Ya, baik. Saya akan melanjutkan materi yaitu pengalamatan. Program biasanya ditulis dalam bahasa tingkat tinggi yang memungkinkan program untuk menggunakan konstanta, variabel lokal dan global, pointer dan array. Pada saat mentranslasi program bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa assembly, compiler harus mampu mengimplementasikan konstruksi ini menggunakan fasilitas yang disediakan dalam set instruksi komputer. Nah, teknik pengalamatan. Yang pertama itu pemetaan langsung. Pemetaan langsung terdiri dari dua cara, yakni pengalamatan mutlak absolute addressing. Untuk teknik pengalamatan ini tidak terlalu mempermasalahkan kunci atribut karena diminta langsung menuliskan di mana alamat record yang akan dimasukkan. Ada dua cara dalam menentukan alamat memorinya, yaitu pertama cylinder addressing dan kedua sektor addressing. Nah, selanjutnya yakni pengalamatan relatif. Teknik ini menjadikan atribut kunci sebagai alamat memorinya. Jadi, data dari NIM dijadikan bertipe numerik atau integer dan dijadikan alamat dari record yang bersangkutan. Cara ini memang sangat efektif untuk menemukan kembali record yang sudah disimpan, tetapi sangat boros penggunaan memorinya. Nah, teknik kedua yakni teknik pencarian tabel. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara mengambil seluruh kunci atribut dan alamat memori yang ada dimasukkan ke dalam tabel tersendiri. Jadi, tabel itu yang telah disorting dan alamat memorinya. Pencarian yang dilakukan di tabel indeks akan lebih cepat dilakukan dengan teknik pencarian melalui binary search. Nilai key field bersifat address space independen yang berubah hanyalah alamat yang ada di indeksnya. Nah, yang ketiga, kalkulasi. Kalau pada teknik pencarian tabel, kita harus menyediakan ruang memori untuk menyimpan tabel indeksnya. Maka, pada teknik ini tidak diperlukan hal itu. Yang dilakukan di sini adalah membuat hitungan sedemikian rupa sehingga dengan memasukkan kunci atribut recordnya. Nah, kunci atribut recordnya. Nah, format instruksi. Nah, format instruksi 3 alamat. Bentuk umum, kurung siku, OPCODE, kurung siku, AH, kurung siku lagi, A01, kurung siku, A02. Nah, terdiri dari satu alamat hasil dan dua alamat operan. Misal, sub YAB yang mempunyai arti dalam bentuk algoritmik Y sama dengan A kurang B, dan arti dalam bentuk penjelasan kurangkan isi rek A dengan isi rek B. Kemudian simpan hasilnya di rek Y. Bentuk-bentuk pada format ini tidak umum digunakan dalam komputer, tetapi tidak memungkinkan ada penggunaannya. Dalam pengoperasiannya, banyak register sekaligus dan program lebih pendek. Nah, format instruksi dua alamat. Bentuk umum, kurung siku OPCODE,
kurung siku AH, kurung siku AO. Nah, terdiri dari satu alamat hasil merangkap operan, satu alamat operan, misal sub YB yang mempunyai arti dalam algoritmik Y sama dengan Y kurang B, dan arti dalam bentuk penjelasan yaitu kurangkan isi rek Y dengan isi rek B, kemudian simpan hasilnya di rek Y. Nah, bentuk-bentuk format ini masih digunakan di komputer sekarang untuk mengoperasikan lebih sedikit register, tapi panjang program tidak bertambah terlalu banyak. Format instruksi satu alamat, bentuk umum, kurung siku OPCODE, kurung siku AO. Nah, terdiri dari satu alamat operan, hasil disimpan di akumulator, misal sub B yang mempunyai arti dalam algoritmik AC sama dengan AC kurang B, dan arti dalam bentuk penjelasan kurangkan isi ACC dengan isi rek B, kemudian simpan hasil di rek ACC. Bentuk-bentuk format ini masih digunakan di komputer zaman dahulu. Untuk mengoperasikan diperlukan satu register, tapi panjang program semakin bertambah. Nah, format instruksi 0 alamat, bentuk umum, kurung siku OPCODE. Nah, terdiri dari semua alamat operan implisit disimpan dalam bentuk stack. Operasi yang biasanya membutuhkan dua operan akan mengambil isi stack paling atas dan di bawahnya. Misal, sub yang mempunyai arti dalam algoritmik S kurung siku top sama dengan S kurung siku top min 1 kurang S top. Dan arti dalam bentuk penjelasan, kurangkan isi stack nomor 2 dari atas dengan isi stack paling atas. Kemudian, simpan hasilnya di stack paling atas. Untuk mengoperasikan dan beberapa instruksi khusus stack. Untuk mengoperasikan, ada beberapa instruksi khusus stack, push, and pop. Nah, mungkin itu video presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.